Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prabigar Dia Ganjar, NIM G002359 dari SKDA 1. Di sini saya akan membuat laporan praktikum 2.3 anatomi neuroendokrin. Oke, kita next aja ya. Nah, jadi yang pertama kali kita akan bahas yaitu area Brodmann dan traktus piramidalis dan ekstrapidalis. Oke. Nah, ini adalah gambaran dari area Brodmann, mulai dari area Brodmann 1 hingga area Brodmann 45, kalau nggak salah. Semua ya bisa dilihat di sini, area Brodmann-nya. Ini gambarannya. Nah, mungkin ini buat penjelasan yang lebih jelas mungkin ya. Nah, jadi area Brodmann tuh terdiri dari beberapa area. Jadi yang pertama tuh ada area keempat, itu tuh area motorik primer di gyrus presentalis. Fungsinya tuh mengontrol gerakan volunter wajah dan ekstremitas. Berkaitan dengan traktus piramidalis, nah, lesi di sini tuh ada paresis. Kemudian ada area Brodmann yang keenam, itu tuh area motorik sekunder di gyrus postcentralis. Fungsinya tuh mengendalikan gerakan volunter. Berkaitan dengan traktus ekstra ekstrapiramidalis, lesi di sini tuh ada apraksia. Misalnya tuh, jadi otot manus kontraksi untuk menggenggam gelas, motorik primer itu. Kemudian, atau gelas tidak jatuh bila kontraksi otot manus dapat dipertahankan, itu motorik yang sekunder. Terus ada area Brodmann 312, ini sepaket ya. Jadi jangan sampai lupa 312. Gampang lah. Itu area sensorik primer, fungsinya itu mengenali sumber, kualitas, dan kuantitas dari suhu, nyeri, dan raba tekan. Ingat ya, 312 itu emang gampang dihafal sih sebenarnya. Terus ada area 43, itu area gustatorik. Fungsinya itu mengenali rasa melalui indera pengecapan. Kemudian ada area 44 dan 45, itu area bicara motorik atau area Broca. Fungsinya tuh untuk apa? Fungsinya tuh untuk mengontrol aspek bicara motorik. Nah, lesi pada area Broca tuh bisa menyebabkan seorang itu dapat memahami isi pembicaraan namun tidak dapat menerima respon atau bisa atau nama lainnya itu afasia motorik. Kemudian ada area 39, 40 dan 22, itu area bicara sensorik atau area Wernicke, Wernick, Wernick. Nah, buat apa? Itu tuh buat pengolahan, pemahaman, dan interpretasi bahasa, baik lisan maupun tulisan. Kalau terjadi lesi di area ini tuh biasanya menyebabkan seseorang tidak dapat memahami si pembicaraan, namun dapat berbicara, sehingga responnya tidak selaras dengan pembicaraan biasanya. Area Brodmann 4142 itu area auditori primer, itu tuh buat apa? Kemampuan. Jadi itu tuh buat kemampuan merangsang suara. Nah, kalau ada lesi di area ini, biasanya terjadi penurunan pendengaran. Kemudian area Brodmann yang kedua-dua, itu area auditori sekunder. Itu tuh area interpretasi dan asosiasi pendengaran. Nah, bila terjadi lesi disebut afasia Wernicke atau afasia sensorik atau afasia reseptif. Nah, ini area ke-17, area favoritku. Ada yang bercanda. Ini tuh area 17. Nah, itu tuh area visual primer atau divisura kalkarin. Divisur kalkarina untuk apa? Kemampuan menerima rangsang cahaya, melihat. Nah, bila terjadi lesi dapat muncul hemianopsia, homonim kolateral. Nah, yang terakhir ada area ke-18 dan 19, itu area visual sekunder. Nah, itu untuk apa? Untuk persepsi visual yang lebih kompleks seperti warna, gerak, arah objek. Nah, bila terjadi lesi, dapat muncul buta warna atau agnosia visual. Dapat melihat namun tidak dapat mengenali benda biasa. Next. Nah, ini ada traktus piramidalis. Nah, apa itu traktus piramidalis? Traktus piramidalis itu berasal dari korteks cerebri, tepatnya itu dari area 4.
korteks motorik primer dan area 6 korteks motorik sekunder menurut Brodmann. Nah, terus ada serabut-serabut di traktus piramidalis itu turun melalui kapsula interna, pendiculus cerebri, pons, dan medulla oblongata. Ini pons, medulla oblongata ke bawah, turun. Terus di medulla oblongata itu sebagian besar serabut piramidalis itu bersilangan, dekusasi namanya, membentuk dekusatio piramidum. Nah, sehingga sisi kanan otak itu mengontrol sisi kiri tubuh dan sebaliknya. Jadi terjadi persilangan lah. Yang kanan ke kiri, yang kiri ke kanan. Nah, terus setelah bersilangan, si serabut-serabut piramidal itu turun di sepanjang tali saraf spinal cord. Nah, dan berakhir di nukleus motorik anterior, di korno anterior, di segmen-segmen spinalnya. Nah, apa sih fungsi utama dari traktus piramidalis? Nah, fungsi utama dari traktus piramidalis itu adalah mengontrol gerakan-gerakan volunter, terutama gerakan-gerakan halus dan terampil seperti menulis, menggenggam, dan menggerakkan jari. Nah, bila terjadi kerusakan di traktus piramidalis, apa yang akan terjadi? Nah, bila terjadi kerusakan, itu dapat menyebabkan kelumpuhan atau penurunan kekuatan otot, para paraparesis atau hemiparesis pada sisi tubuh yang berlawanan dengan lesi. Jadi, yang kiri, yang kanan, kalau misalkan di kiri, yang kanan, yang kanan. Kalau di yang kanan, yang kanan, yang kiri. Sebaliknya akan bersilangan. Nah, ini traktus extrapyramidalis. Traktus extrapyramidalis itu tidak berasal langsung dari korteks cerebri, tapi dari struktur-struktur subkortikal lain, seperti dari ganglia basalis, cerebellum, dan sistem reticularis. Nah ya, traktus extrapyramidalis itu terdiri dari beberapa bandel, seperti traktus ruberospinalis, traktus vestibulospinalis, traktus reticospinalis, dan traktus olivospinalis. Nah, terus ada jalur-jalur ekstrapiramidalis itu akan berakhir di nukleus motorik anterior, anterior di sepanjang tali saraf spinal. Fungsi utama dari traktus ekstrapiramidalis itu dia tuh mensupport sebenarnya, jadi tapi ya mengatur gerakan-gerakan otomatis juga, refleks, tonus, otot, dan keseimbangan dan gerakan koordinasi. Contoh gerakan yang diatur sama traktus ekstrapiramidalis itu kayak gerakan mengunyah, menelan, berkedip, gerakan serta gerakan refleks lainnya. Nah, kalau terjadi kerusakan, itu dapat menyebabkan gangguan pergerakan seperti Parkinsonomis, dyskinesia, dan tremor. Tremor itu ya tangannya bergetar. Parkinson juga sama sih. Next, kita akan membahas encephalon, medulla oblongata, nervus cranialis, circulus arteriosus wilisi, dan jalur penglihatan. Asik nih. Soalnya panjang. Nggak ada, bercanda. Next. Nah, ini ada encephalon. Jadi encephalon itu terbagi menjadi 3 bagian. Nah, ada prosencephalon, ada mesencephalon, dan ada rhombesencephalon. Kalau prosencephalon itu terdiri dari telencephalon sama diencephalon. Kalau mesencephalon itu midbrain ya, nama lainnya. Dan kemudian yang bagian terakhir itu ada rhombesencephalon yang terdiri dari cerebellum, pons, dan medulla oblongata. Yang pertama itu ada encephalon. Yang pertama tuh ada cerebrum di sini. Jadi bagian encephalon yang terbesar, letaknya tuh ada di fossa cranii anterior et media. Nah, cerebrum ini terdiri dari 2 belahan. Jadi ada belahan hemispherium cerebri dexter et sinister. Nah, hemis hemispherium cerebri dexter sama sinister tuh dipisahkan sama viscera longitudinal cerebris dan dihubungkan sama corpus callosum. Nah, terus ada korteks cerebri. Korteks cerebri itu bagian terluar dari cerebrum, tersusun atas lipatan-lipatan gyrus dan viscera atau sulcus. Apa sih gyrus? Nah, sebelum
nanti malah belibet, aku jelasin dulu nih. Gyrus tuh bagian yang menonjol, rigi. Dan visura atau ulkus tuh bagian yang cekung. Nanti lebih kelihatan jelas di slide berikutnya. Nah, dibagi menjadi beberapa lobi oleh sulku yang besar. Nah, di bari ini lobusnya tuh dibagi. Yang pertama ada lobus frontalis, parietalis, temporalis, occipital yang di belakang. Ya sambil aku nyebutin mungkin bisa dilihat gambarnya juga. Frontalis, parietalis, temporalis, occipital, timbicus sama insula. Diingat-ingat ya guys, gyrus fissura. Soalnya yang di next ngebahas itu juga. Nah, yang pertama tuh ada sulci et fissurae principal. Nah, itu tuh terdiri dari sulcus centralis, di fissura atau fissura Rolandi. Itu tuh di antara letaknya tuh di antara gyrus presentalis sama fossa centralis. Nah, dia tuh memisahkan lobus frontalis sama parietalis. Terus ada sulcus lateralis cerebri sylvi atau fissura sylvi yang memisahkan lobus temporalis dari lobus frontalis dan parietalis. Nah, terus ada sulcus parieto occipitalis yang memisahkan lobus parietalis dan lobus occipitalis. Nah, terus ada sulcus calcarina. Dia tuh berada di letaknya tuh di facies medial hemispherium cerebri. Nah, awalannya tuh dari bawah ujung posterior corpus callosum sampai ke polus occipital. Nah, dia tuh banyak di korteks visual primer. Ini kayaknya tipe deh. Next. Terus ada giri atsuki lobus frontalis yang terdiri dari gyrus presentalis yang letaknya tuh ada di antara sulcus presentalis sama sulcus centralis. Kemudian ada gyrus frontalis superior, itu tuh letaknya di superior sulcus frontalis superior. Ada terus ada gyrus frontalis medius yang letaknya di antara sulcus frontalis superior et inferior. Terus ada gyrus frontalis inferior yang letaknya ada di inferior sulcus frontalis inferior. Nah, oke, kita next ini ada giri et sulci lobus parietalis yang terdiri dari ada gyrus postcentralis yang terletak di antara sulcus centralis dan sulcus postcentralis. Terus ada gyrus parietalis superior, terus ada kemudian ada gyrus parietalis inferior, dan yang terakhir ada gyrus parietalis superior dan inferior yang dipisahkan oleh sulcus intraparietalis. Masih ada balon. Ini ada giri et sulci lobus temporalis yang terdiri dari gyrus temporalis superior yang letaknya berada di inferior sulcus lateralis di superior sulcus temporalis superior. Kemudian ada gyrus temporalis medius yang letaknya itu ada di antara sulcus temporalis superior dan et medianus. Terus ada gyrus temporalis inferior, letaknya yang ada di inferior sulcus temporalis medianus. Nah, itu yang bagian temporalis itu yang pinggir ya. Ini belakang occipital. Terus ada giri at sulci lobus occipital. Di situ ada gyrus occipital superior, inferior, superior at inferior. Superior at inferior itu dipisahkan sama sulcus occipital lateralis. Masih encephalon. Kemudian ada giri at sulci lombu limicus. Dia tuh berada di facies medialis hemispherium cerebri yang mengelilingi corpus callosum dan diencephalon. Yang terdiri dari gyrus singuli, gyrus parahipokampalis, terus ada area subkalosis sama formasio hipokampi. Bisa dilihat gambarnya teman-teman. Terus ada giri et sulculumbu insulae. Itu tuh ada di dasar sulcus lateralis cerebri sylvi yang terdiri dari gyrus longus insulae, yang terus ada brevis insulae, terus ada sulcus centralis insulae yang dia tuh memisahkan gyrus longus dan brevis insulae. Kemudian ada sulcus circularis insulae yang mengelilingi gyrus insulae dan limen insulae.
dan itu adalah bagian dari encephalon. Kemudian ada medulla spinalis. Nah, ini mungkin udah aku rangkum. Nah, jadi kalau struktur umumnya nih, jadi medulla spinalis itu berbentuk silindris yang memanjang dari foramen magnum bagian bawah otak. Bagian bawah otak ya di sebelah sini lah, bagian bawah otak ya. Mungkin nggak bakal kelihatan sih dari bawah, pokoknya dari bawah otak. Bayangin dari bawah otak. Yang panjangnya tuh sampai ke vertebra lumbal 1 atau kedua. Nah, panjang medulla spinalis itu sekitar 45 cm pada orang dewasa. Nah, diameternya tuh berkisar antara 1 sampai 2 cm. Nah, komponen utama di medulla spinalis itu ada substansia grisea, alba, sama kanalis centralis. Kalau substansia grisea itu terletak di bagian tengah medulla spinalis, tersusun atas beransel saraf. Yang substansia alba itu terletak di bagian luar materi kelabu, maksudnya itu substansia grisea. Nah, tersusun atas rambut saraf. Terus ada kanalis centralis, rongga yang berisi cairan cerebrospinal di bagian tengah medulla spinalis. Nah, ini mungkin segmennya. Jadi bagiannya. Jadi medulla spinalis itu terdiri atas 31 segmen yang sesuai dengan jumlah vertebra. Nah, setiap segmen itu mengandung sepasang akar saraf atau radix yang terdiri dari radix posterior sama radix anterior. Yang radix posterior itu membawa impuls sensorik dari reseptor ke medulla spinalis. Kemudian yang anterior, dia tuh membawa impuls motorik dari medulla spinalis ke efektor. Ingat ya, kalau yang posterior tuh impuls sensorik dari reseptor ke medulla spinalis. Kalau yang anterior, impuls motorik dari medulla spinalis ke efektor. Nah, fungsi dari medulla spinalis itu apa? Dia tuh sebagai jalur utama transmisi impuls sensorik dan motorik antar otak dan tubuh. Mengkoordinasikan refleks spinalis seperti refleks tendon dan refleks pada kulit. Medulla spinalis juga berperan dalam pengaturan fungsi otonom, seperti pernapasan, denyut jantung, dan tekanan darah. Di medulla spinalis juga mengandung pusat-pusat pengaturan aktivitas visceral, otonom, dan somatik. Itu fungsi dari medulla spinalis. Kece nggak tuh? Nah, ini nervus cranialis. Nervus cranialis itu ada 12. Mungkin ini udah pada tahu dan udah sering dibahas mungkin dari blog-blog sebelumnya. Apa aja sih 12 tuh? Yang pertama tuh ada nervus olfactorius. Oh, ini sama jalan. Oh, ini sama jalur keluarnya ya. Keluarnya lewat di mana? Sorry. Ada 12. Yang pertama ada nervus olfactorius yang keluar di foramen fibrosa. Terus ada nervus opticus yang kedua keluar di foramen opticus. Yang oculomotor keluar di viscera orbitalis superior. Yang trochlearis keluar di viscera orbitalis superior. Trigeminus keluar di viscera orbitalis yang V1, foramen rotundum V2, foramen ovale yang V3. Yang abdusen keluar di sama dilihat gambarnya ya. Maaf, maaf. Sama dilihat gambarnya guys. Yang abdusen keluar di viscera orbitalis superior. Terus yang facialis keluar di meatus acousticus internus. Terus 8 vestibulocochlearis di meatus acousticus internus, glossopharyngeus di foramen jugular, vagus di foramen jugular juga, glossopharyngeus sampai accessorius itu sama di foramen jugular. Yang tiga itu sama tempat keluarnya. Yang terakhir, nervus ke-12, hipoglossus. Di kanalis hipoglossus. Nah, mungkin biar just to know aja, yang nervus 1 sama 2 tuh bagian dari encephalon. Kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 itu ada di truncus cerebri. Nah, jadi ingatnya 2, 4, 4. Nah, ada ada di bagian mesencephalon itu dua nervus 3 sama nervus 4. Yang di bagian pons ada 4 nervus. Dari nervus 5 sampai 8. Di bagian medulla oblongata itu ada 4 nervus. Dari 9 sampai ke 12. Jadi mohon diingat, ini itu cukup penting dan cukup membantu juga buat nanti ngebedain. Biar ingat gitu. Sama tempat keluarnya juga sih. Ini kan tempat keluar yang keras bagian. Bukan tempat keluar yang dipus. Nah, kemudian kita akan ngebahas circulus arteriosus Willisi.
Nah, dia tuh terbagi dari karot ada carotid interna, itu tuh bagian yang anterior. Nah, dia tuh bercabang menjadi arteri cerebri anterior dan arteri cerebri media. Nah, terus ada dua arteri vertebralis itu bagian belakang posterior itu tuh akan bersatu menjadi arteri brachialis yang memvaskularisasi trunkus cerebri, kemudian bercabang lagi menjadi arteri cerebri posterior. Nah, dua arteri dua arteri cerebri anterior itu tuh dihubungkan sama arteri komunikan anterior ini nih. Arteri komunikan anterior tuh. Nah, ini tuh dia menghubungkan. Kenapa? Jadi kalau misalkan yang satu nggak bisa nyalurin, yang satu tuh masih bisa nyalurin. Terus ada arteri cerebri posterior dan arteri cerebri media yang dihubungkan sama arteri komunikan posterior. Posterior itu yang bawah mana? Ya pokoknya itu deh. Ada pokoknya bagian bawah. Iya, ya ini arteri komunikan posterior menghubungkan antara arteri cerebral media sama arteri cerebri posterior. Nah, ini jalur penglihatan. Jadi kita bahas dari media refrakta ya. Nah, jadi jalur penglihatan. Yang pertama tuh dari media refrakta nih. Ini bukan ceritanya sih, ini jalur ya. Jadi dari media refrakta cahaya masuk nih, memasuki mata lewat kornea. Nah, melalui mata apa melalui kornea, cairan aqueous, lensa sama corpus vitreum. Nah, kornea sama lensa itu memiliki kemampuan buat memfokuskan cahaya secara fraksi agar dapat membentuk bayangan yang jelas pada retina. Nah, si cairan aqueous dan corpus vitreum itu berfungsi sebagai media transparan untuk transmisi cahayanya. Lanjut ke retina. Cahaya yang terfokus pada retina itu tuh akan mengaktifkan fotoreseptor, sel batang sama sel kerucut. Nah, si fotoreseptor tuh bakal mengubah stimulasi cahaya menjadi impuls saraf. Nah, setelah dari fotoreseptor itu lanjut ke saraf optik, nervus opticus. Nah, impuls saraf tuh dari retina akan diteruskan melalui saraf optik menuju otak. Saraf optik itu terdiri atas akson-akson sel ganglia retina. Nah, yang lanjut ke chemins opticum. Nah, sebelum mencapai otak, sebagian serat saraf optik itu akan bersilangan di kusasio di chemins opticum. Nah, persilangan ini akan menyebabkan representasi visual masing-masing mata terbagi ke dua masing-masing mata itu terbagi ke kedua belahan otak. Lanjut ke Kemudian lanjut ke traktus opticus. Nah, serat saraf optik yang telah bersilangan di chemins opticum akan membentuk traktus opticus. Traktus opticus itu tuh membawa impuls visual menuju pusat-pusat pengolahan di otak. Dan yang berakhir di pusat pengolahan visual di otak. Di traktus opticus berakhir di berbagai struktur otak terkait penglihatan seperti badan gini. Culatum lateralis, nucleus visual primer, cortex visual primer, area Brodmann 17, dan di korteks visual sekunder dan asosiasi. Jadi itu jalur penglihatan dari benar-benar dari luar sampai ke otak. Dan terakhir kita akan membahas otot penggerak bola mata, saraf simpatis dan parasimpatis. Nanti aku bahas perbedaannya. Dan yang terakhir modalitas saraf kranial. Gas nggak tuh? Oke, let's go. Nah, jadi ini di mata, jadi otot penggeraknya tuh ada 6. Ada musculus rectus superior yang dia tuh fungsinya elevasi menggerakkan bola mata ke atas. Ada rectus inferior menggerakkan bola mata ke bawah, depresi maksudnya depresor. Ini bahasa Indonesia, sorry, takut aneh. Terus ada musculus rectus medialis, dia tuh menggerakkan bola mata ke arah hidung, aduksi. Ada musculus rectus lateralis, berfungsi menggerakkan bola mata ke arah telinga. Musculus obliquus superior yang ini mungkin bukan mungkin. Jadi yang musculus yang sebelumnya aku sebut sambil kalian lihat juga gambarnya biar kalian juga kebayang kurang lebihnya kayak gimana. Musculus obliquus superior dia tuh menggerakkan bola mata ke atas dan ke arah hidung, elevasi dan aduksi. Terus ada obliquus inferior
menggerakkan bola mata ke bawah dan ke arah telinga, depresi dan abduksi. Itu otot penggerak bola mata. Mohon diingat-ingat. Penting guys, penting nih. Nah, ini saraf simpatis dan parasimpatis. Dan di sini aku membahas perbedaannya dari distribusi. Nah, dari distribusinya mungkin dia kalau simpatis itu segmen thoracolumba. Jadi dia tuh ke kulit, kelenjar keringat, musculus erector pili, jaringan adiposa, otot polos, pembuluh darah. Nah, kalau yang parasimpatis itu tuh ada di kraniosakral. Jadi terbatas pada pada kepala dan organ dalam, dada, perut, panggul, sama beberapa pembuluh darah. Nah, kalau dari lokasinya, lokasi preganglion di yang simpatis itu di cornulateralis atau nucleus mediolaterales di cornulateralis medullospinalis atau NILCLMS. Nah, di segmen medullospinalis, di segmen T1 sampai L2 thoracolumbar, kemudian menuju ganglia trunkus simpaticus atau ganglion prevertebralis. Kalau yang parasimpatis, dia tuh nukleus saraf kranial 3, 8, 9, 10, dan substansia grisnya medullospinalis segmen S2 sampai S4 kraniosakral yang menuju ke ganglion terminalis. Kalau dari panjang akson, yang simpatis tuh neuropreganglionik tuh memiliki akson yang pendek dan yang postganglion tuh aksonnya panjang. Kalau yang parasimpatis, yang preganglion tuh aksonnya panjang. Kalau yang postganglion aksonnya pendek. Kebalikannya. Karena ini kebalik mungkin lebih gampang diingat ketimbang yang lain. Nah, kalau dari neurotransmitter yang simpatis tuh neuron preganglion itu melepaskan asetilkolin ACH, sedangkan neuron yang postganglion tuh melepaskan nor norepinefrin NE. Nah, kalau yang parasimpatis mau preganglion atau postganglion itu melepaskan ACH doang. Nah, kalau dari efek fisiologis, secara fisiologisnya simpatis itu fight or flight. Jadi tuh ya maju atau kabur gitu. Kalau yang parasimpatis itu rest and digest, istirahat atau gerak, atau red and take a pup. Itu guys perbedaan antara saraf simpatis dan parasimpatis. Nah, ini modalitas saraf kranial. Nah, sebelum aku nanti ngebahas eh, di, di nervus cranialisnya, kalian harus tahu dulu jenis-jenis modalitasnya. Yang pertama, ada GSE, General Somatic Efferent. Itu motorik untuk otot skelet umum. Terus ada GVE, General Visceral Efferent, itu tuh otonom parasimpatis, kelenjar dan pupil. Terus ada SVE, Special Visceral Efferent, itu motorik untuk otot skelet yang berasal dari brachial arc, otot pengunyah, mimik, musculus sternocleidomastoideus, dan musculus trapezius, otot laring sama paring. Terus ada GVA, General Visceral Afferent, itu sensorik umum pada organ visceral, kayak nyeri, suhu, sama raba, dan tekan. Terus ada SVA, Special Visceral Afferent, yaitu sensorik untuk indera khusus, derivat di GIT, penciuman, dan pengecap. Terus hubungannya tuh sama makan. Terus ada GSA, General Somatic Afferent, itu sensorik untuk tubuh, nyeri, suhu, raba, sama tekan. Terus ada SSA, Special Somatic Afferent, dia tuh sensorik untuk indera khusus dari tubuh, soma, visual, keseimbangan pendengaran. Gak ada hubungan sama makan ini. Nah, mohon diingat-ingat jenis ini modalitasnya. Nah, aku bahas ini. Nah, ini jadi kan dari nervus cranial yang 12. Nah, jadi mereka tuh masuk ke jenis modalitas mana sih? Nah, kalau yang nervus 1 itu masuknya SPA, nervus 2 masuknya ke SSA, yang oculomotor GSI sama GVA, trochlearis GSA, trigeminus SPA sama GSA, terus abdusennya masuk ke GSA, facialnya GVA, SFA, SVA sama GSA, vestibulocochlearis cuma satu itu SSA, yang glossopharyngeus sama yang vagus itu sama, mereka tuh 5, ada 5 modalitas, GVA, SVA, GVA, SVA, sama GSA.
yang aksesoris sama hipoglosus cuma satu, SVA sama GSA. Itu modalitas saraf kranial. Dan terima kasih. Semoga materi yang aku sampaikan bisa membantu kalian dalam materi anatomi di neuroendokrin. Mohon maaf bila dalam penyampaian materi aku banyak kurang. Sekian terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.